Untuk polling, terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah mengisi. Kami tutup untuk sekarang pollingnya. Jadi terima kasih banyak. Polling sudah kami tutup dan kami akan lanjut. Kami akan mulai. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Nah, sebelum saya undang Ibu Charlotte untuk berbincang-bincang, saya ingin terlebih dahulu memperkenalkan kepada Bapak Ibu tentang Ibu Charlotte. Jadi, Ibu Charlotte adalah pendiri dan ketua Yayasan Sekolah Atalia di Serpong, Tangerang. Beliau hampir 30 tahun berkecimpung dalam dunia pendidikan dan dalam 20 terakhir ini secara khusus terlibat dalam kelas parenting, seminar keluarga, dan juga ceramah pendidikan baik di sekolah maupun di gereja. Beliau juga membuat buku Learning to Stop untuk Bapak Ibu. Nah, untuk latar belakang pendidikan Bu Charlotte, beliau menempuh sarjana pendidikan di IKIP Jakarta, jurusan Psikologi Pendidikan tahun 1987. Kemudian Magister Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, program pendidikan anak usia dini di tahun 2012. Juga Magister Ministry di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang, tahun 2013. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi, mari kita sambut Ibu Charlotte. Ya, Ibu Charlotte, selamat pagi. Oh, selamat siang ya Bu Charlotte ya. Selamat siang ya. Iya, Wanita ini siang. Di Jakarta jam 10:30, hampir jam 11 ya. Oh, iya Ibu. Di Bali jam 12 ya. Di Bali iya, sudah hampir jam 12 Bu. Ya. Oke, ya Bu. Nah, kita ingin ngobrol nih Bu tentang topik help me do it myself ini. Nah, kalau menurut Ibu nih, bagaimana ya Bu sebenarnya penjabaran dari help me do it myself gitu, dan mengapa ya kok help me do it myself ini menjadi sesuatu yang sangat penting, terutama di 5 tahun pertama kehidupan anak ini? Iya, jadi gini Bu Anita, nih kalau kita ibu-ibu ya, kebanyakan kan maksudnya yang hadir ibu-ibu ya, kan kita setelah kita melahirkan anak, ya, kita melihat bahwa anak ini bergantung sekali sama kita, ya, sangat dependent, ya kan? Betul. Anak nangis, anak lapar, dia minta makan, semua itu harus kita yang menyediakan. Ya. Kita seringkali lupa, kita tetap menganggap anak ini perlu bergantung dengan kita. Jadi dependent. Nah, kenapa kita harus mempersiapkan anak untuk independen, untuk mandiri? Tentunya ketika ciri dewasa itu adalah interdependency, saling ketergantungan. Kalau kita sebagai orang dewasa, kita sadar nih, saya bergantung kepada supir saya misalnya ya, saya bergantung kepada tukang sayur yang datang di depan rumah saya. Tukang sayur juga bergantung dengan saya sebagai pembeli, begitu ya. Jadi kita sebagai orang dewasa, kita akan memahami interdependency. Justru kalau kita independen, nah itu menjadi makhluk egois, yang kita nggak butuh orang lain. Nah, tapi sekarang anak ini dari yang dependent, kita harus bawa dulu menjadi independen. Makanya kenapa isu kemandirian, mandiri ya, itu asal katanya mandi sendiri ya, berdikari, berdiri di kaki sendiri gitu kan. Nah, kata sendiri, help me to do it myself, itu kenapa isu yang menjadi sangat penting ketika Anda punya anak usia balita. Karena disitulah proses dari dependent menjadi independent. Yang tadinya disuapin, sekarang makan sendiri. Yang tadinya digendong, sekarang digandeng. Ya, artinya dia jalan sendiri. Uang dia bisa jalan kok. Bisa kebayang ya kalau kita menganggap begini. Ini bayi kan nggak ada yang bisa jalan. Semua bayi nggak bisa jalan. Tapi lama-kelamaan dia tumbuh nih. Dia bisa duduk, dia bisa merangkak, lama-lama dia berdiri, lalu dia mulai jalan, 1, 2, habis itu jatuh. Lalu Bapak Ibu bilang,
Aduh tuh kan nggak bisa jalan, aduh tuh kasihan jatuh, lalu bapak ibu gendong. Selama 5 tahun digendong, ya jelas nggak bisa jalan. Dia harus dilepas, sekalipun jatuh, ayo nak bangun lagi. Baru dia bisa berjalan, bahkan berlari. Nah, jadi ketika kita ini sebagai orang tua, harus punya vision itu. Bahwa anak kita tuh bisa lari. Lah kalau kita ngelihatnya gini, lah belum bisa jalan. Ya, ya. Akibatnya kita yang akan selalu menolong. Kita yang akan membantu. Kita yang akan melayani. Nah, jadi kembali lagi situasi yang tadi. Ketika anak-anak ini harus mandiri, berarti orang tua itu harus punya vision. Visionnya apa? Anak itu bisa. Nanti dia melakukan sendiri. Satu saat dia membutuhkan ini. Jadi yang sekarang, it's okay, nggak apa-apa. Makan berantakan, nggak apa-apa. Lalu Bapak Ibu bilang, iya soalnya kalau disuapin kan cepet makannya. Lalu rapi, nggak berantakan. Lah dia mesti melewati yang berantakan itu dulu. Untuk sampai nanti bisa makan rapi. Ada prosesnya. Jadi, ya Bu ya? Ada prosesnya. Lah kalau mau instan nggak bisa ya, mau sampai kapan disuapin? Sampai SMP juga makan akan minta disuapin. Padahal dia bisa nyuap sendiri. Kecuali tentu ketika dia lagi sakit. Ketika dia lagi butuh sekali perhatian, nggak apa-apa. Ibu bisa menyuapin dia. Karena yang ibu berikan bukan makanan. Yang ibu berikan perhatian. Cinta. Yang memang dia pas lagi butuh nih, lagi ngambek. Lagi nggak merasa disayang. Nggak apa-apa, kita temani sambil ngobrol. Cuma kan sekarang anak-anak, Anda Bapak Ibu harus paham. Kalau mereka juga suka manipulate. Oh, aku minta disuapin supaya merasa disayang. Nggak apa-apa, suapin. Lalu Bapak Ibu bilang, sekarang Mama juga mau rasa disayang. Sekarang suapin Mama. Nah, jadi kita main suap-suapan. Nanti kalau udah suap-suapan, nah sekarang Mama suap sendiri nih. Soalnya Mama lagi sayang sama diri Mama. Nah, sayang. Nah, kamu juga sayang. Jadi, ayolah kita tuh punya kreativitas untuk bagaimana mentransfer, ya. Ini kalau saya tuh lebih mudah menggambarkan ownership itu dengan kera. Kera tuh monyet ya. Jadi monyet itu kan gampang pindah toh. Iya. Di mana tuh di Bali yang banyak monyetnya tuh Bu? Di Monkey Forest Bu, di Ubud. Oh iya ada Monkey Forest ya. Nah itu kan gampang pindah dari pundak kita ke pundak yang lain. Nah ini monkey-nya si anak gini, kita ini selama waktu masih kecil, monkey-nya si anak tuh kita pikul, ya. Jadi kita yang suapin, kita yang mandiin, kita yang pakein baju, semua kita kan. Nah, saya sebut ownership itu monkey. Nah, monkey-nya itu mesti pindah ke pundak dia. Dia udah mesti bisa makan sendiri, mandi sendiri, buang air besar, buang air kecil sendiri. Segala sesuatu dia bisa lakukan sendiri. Nah, cuma kita lupa kadang-kadang monkey-nya lompat lagi kan? Ya, jadi kita yang mengerjakan. Kita harus ingat monkey-nya itu makin lama makin besar. Jadi saya tuh kalau lagi seminar onsite, saya suka bawa monyet. Jadi saya beli tuh monyet yang kecil, ada monyet yang besar, lalu ada babon, ya. Nah, jadi waktu monyetnya kecil masih dipikul kita tuh masih nggak berasa kan? Tapi itu monyet kan jadi gede. Tambah lama tambah besar. Makin lama kayak babon. Nah, kita mulai panik tuh. Waktu anak udah mulai besar. Loh ya ini kok ya masih dibangunin. Gimana sih SMP kok dibangunin? Lah ini kok mesti diingetin terus. Aduh ini makan masih belepotan. Aduh ini mandi masih begini gitu. Nah,
keluhan kita tuh terasa waktu monyet itu udah jadi besar. Gitu sih Bu. Makanya mesti cepat-cepat dialihkan monyet-monyet ini. Iya, sesuai dengan porsinya anak-anak itu ya Bu ya, sesuai tahap perkembangannya mereka ya. Betul sekali. Iya. Nah, kira-kira dampaknya nih Bu bila anak kurang mendapat stimulasi, yaitu tadi bila monyetnya itu kita terus nih yang pegang gitu. Memang ketika jangka panjang gitu ya akan kelihatan seperti yang Ibu bilang tadi gitu, ketika sudah mulai mau masuk SMP atau mungkin SD tingkat akhir, loh kok masih belum bisa ini, kok masih begini gitu. Tapi kalau untuk yang sekarang ini Bu, kira-kira apa ya dampaknya bila anak kurang dapat stimulasi untuk coba nih mengalami proses belajar mereka sendiri? Yang pasti mereka akan mengatakan kepada diri mereka, aku tidak bisa. Ya. Jadi memang ketika kebergantungan itu bukan hanya melelahkan kita sebagai orang tua. Tadi kan yang saya bilang nanti keraknya kan bisa jadi babon ya, bisa jadi ibaratnya tuh kan, wah kita tuh bagaimana sih anak tuh udah mestinya dia mampu memikul tanggung jawabnya, tapi tanggung jawab itu masih di pikulannya kita. Tetapi akibat itu kepada si anak. Si anak mengatakan aku nggak bisa. Bayangin coba ketika dia tidak punya self-confidence. Dia tidak memahami nih berapa banyak potensi yang dia miliki. Dan seharusnya dia mampu melakukan. Dan dia mengatakan aku tidak bisa. Habis sudah mati. Apa yang mestinya dia bisa berkembang. Ya, kalau ibarat pohon dia bisa berbuah, ya pohon ini menjadi kerdil, jadi bonsai. Tidak berkembang sesuai potensinya ya Bu jadinya ya. Betul. Nah itu yang menurut saya, jadi kenapa ini krusial? Kenapa ini sangat penting? Karena bukan semata-mata dari sisi kita orang tua, tapi ini dari sisi anak. Jadi ketika si anak ini merasa dirinya nggak mampu, dia nggak bisa melakukan apa-apa, ya jadilah dia merasa diri tidak berguna, ya. Nanti ragu-ragu terus mungkin ya Ibu ya. Kenapa Bu? Ragu-ragu terus ya jadinya. Ragu-ragu, tidak bisa ambil keputusan, dia ragu dengan dirinya, lalu yang menjadi menjadi kesulitan nanti, dia mudah sekali untuk putus asa. Ya, selain dia tidak punya inisiatif, ya, dia tidak punya inisiatif, ragu, tapi dia menjadi putus asa begitu sekali mencoba nggak bisa, ya udah sama dia nggak akan dilakukan lagi. Makanya kenapa waktu usia dini ini, yang anak-anak ini ada fase inisiatif. Nah, fase inisiatif itu penting sekali tuh. Orang tua mesti memberi kesempatan kepada anak. Misalnya dia mau pakai baju nih. Lalu orang tua bilang, udah sini mama yang pakein. Kalau kamu yang pakai lama, ya memang sih dia ngancingin pasti lama kan, ada proses. Iya betul. Nah, ayolah orang tua kasihlah setengah jam deh ngancingin baju. Tapi kan di situ prosesnya dari 30 menit menjadi 20 menit, lama-lama 10 menit, ya. Kalau kita terus yang bantu, pakein baju, nanti dia udah gede juga dia bilang gini, "Mah, pakein." Ayo kamu bisa, nggak bisa. Kalau aku yang pakein aku lama. Mama dong, kalau mama yang kancingin pasti cepet. Habis sudah. Ya, confidence dirinya. Ya, self esteemnya rendah. Ya, self image-nya buruk. Udah deh. Kalau udah kayak gitu kita sulit sekali memotivasi anak ini. Tapi pernah ya Ibu ya, ini saya rasa mungkin Bapak Ibu juga mungkin pernah mengalami hal yang sama gitu ya. Ketika kita kasih kesempatan nih buat anak untuk coba ya udah gitu kancingin baju sendiri. Terus 5 menit pertama masih segar bugar tuh, masih berusaha dengan penuh semangat.
sudah nyampe 10 menit mulai gelisah gitu. 15 menit sudah mulai sambil uring-uringan dia. 20 menit sambil nangis gitu, sambil sudah mama aja gitu. Mungkin Bapak Ibu pernah gitu ya juga mengalami hal yang sama. Nah, kira-kira gimana Ibu bila itu terjadi? Nah, prosesnya kayak gini loh ya. Jangan 5 kancing ya, 5-5-nya dia. Setengah mati. Kaget ya langsung ya Bu. Frustasi. 1 kancing dia, nanti kancing kedua mamanya. Nanti berikutnya kancing ketiga kamu ya. Nanti kancing keempat mama. Kancing kelima kamu. Begitu loh ya. Sehingga tuh maksudnya si anak itu tuh nggak keburu frustasi karena merasa gagalnya kepanjangan. Ya. Sama ketika dia melakukan sesuatu kita minta dia separuh, misalnya yang separuh kita gitu ya. Atau lama-lama nanti dia 3/4 yang 1/4 kita gitu loh. Bertahap ya Ibu Bertahap, ya berarti. bertahap. Ya, berarti memang mesti ini ya, kita mesti ada waktu untuk ada jeda, ada rentang waktu nih untuk menemani anak ketika anak sedang berproses itu ya Ibu ya. Betul, karena kan dalam proses transferring tadi Bu, mentransfer monyetnya itu yang nggak segerebekan nggak langsung dilempar gitu ya. Dipindahinnya ya sedikit-sedikit sesuai dengan kemampuan. Ya, yang tadi kalau Ibu bilang sesuai dengan perkembangan. Ya. Nah, kalau kita lihat secara jangka panjang ini Bu, bagaimana benefitnya gitu, pengaruh baiknya, pengaruh positifnya bagi anak kalau ini dijalankan terutama sedini mungkin dari awal dari masa preschool ini. Tadi kita bicara soal kemandirian. Ya. Apa sih benefit ketika anak itu mandiri? Ya, ketika dia mengatakan, "Yes, aku bisa melakukan sendiri." Apa? Dia bangga dengan dirinya. Ketika dia bangga dengan dirinya, dia sadar nih kan, ada potensi, aku bisa. Aku bisa. Dan kalimat aku bisa itu akan seperti pintu yang akan memunculkan potensi-potensi lain. Akan terrealisir. Kan namanya potensi itu belum terrealisir ya. Iya, betul. Nah, dari mana tuh? Ya, potensi yang maksudnya dia bisa makan sendiri, dia bisa pakai sepatu sendiri, bahkan mengikat tali sepatu gitu ya. Itu kan memang sebelumnya baru potensi. Motorik halus. Ya, motorik halus ketika dia pegang manik-manik, ketika meronce ya, ketika dia memindahkan pom, itu kan dia pakai motorik halusnya. Gunanya apa ini motorik halus? Nanti ketika dia di dalam melakukan segala sesuatu ini, gerak motorik halus ini sangat berperan, ya, sangat berpengaruh. Yang kayak tadi, misalnya dia mengikat tali sepatu, dia bisa menulis, karena itu kan motorik halus. Iya. Tapi dimulainya dari mana? Ya tentu dari yang dia mulai kayak memindahkan barang-barang kecil, dia menggunakan pipet, menggunakan jepitan, begitu. Nah, itu semua motorik halus. Nah, sama kayak kemandirian. Jadi kemandirian itu untuk apa? Oh, untuk dia bisa makan sendiri ya, Bu. Untuk dia bisa mandi sendiri. Ya, itu cuma tahapan awalnya. Lama-kelamaan, ketika dia mandiri, dia bisa hidup untuk dirinya sendiri, ngurusin dirinya sendiri. Oke. Kalau udah bisa hidup ngurusin diri sendiri, lalu apa? Yang ngurusin orang lain. Ketika anak kita jadi pemimpin, itu kan bukan dia hanya bisa mimpin diri sendiri, tapi juga mimpin orang lain. Nah, kalau diri sendiri aja nggak bisa diurus, gimana ngurus orang lain? Bagaimana kayak Pak Jokowi ngurus orang senegara, sebangsa, setanah air. Ya. Nah, pasti dia orang yang sudah beres dengan dirinya sendiri kan. Ketika dia sudah beres dengan dirinya sendiri, dia bisa ngurus diri sendiri, baru dia bisa ngurus orang lain. Nah, itu yang tadi analoginya ya. Jadi ketika ini dikembangkan, dia bisa mengembangkan nih
ke hal lain yang nanti berguna buat kehidupan. Demikian juga ketika dia bisa mandiri, dia bisa berguna bagi orang lain. Bahkan ini modal sebuah kepemimpinan, sebuah leadership. Ya. Jadi penting sekali kan untuk membuat anak bisa melakukan untuk dirinya, karena setelah itu dia akan lakukan untuk orang lain. Ya, benar Ibu. Jadi memang ini ya untuk kedepannya, jangka panjangnya, selain dia juga menjadi mandiri, dia menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri, dia juga bisa jadi blessings for others as well gitu ya. Jadi berkat untuk orang lain juga, memimpin orang lain dan juga berkontribusi gitu ya Ibu. Iya, jadi hidupnya berdampak. Iya. Karena kan kalau kita mau melihat hidup kita itu apa sih yang dinilai berhasil? Apa sih yang dinilai sukses? Ketika hidup kita bisa berguna, ketika hidup kita bisa berdampak, ya. Nah itu yang akan dicatat oleh orang lain. Kalau hidup kita nggak meninggalkan apa-apa, hidup kita nggak ada dampaknya, ya kita habis mati ya udah selesai, ya. Iya, berarti memang cukup panjang ya kita mikirnya ya Ibu ya, pasti cukup panjang. Oke, nah kalau dari yang polling tadi Bu, tadi ada dua hal sih, dua kendala utama yang dirasa oleh Bapak Ibu, oleh para parents di Regent School Bali ini ya Ibu. Yang pertama itu tentunya ketika ingin memberi kesempatan buat anak melakukan sendiri, mengalami proses belajarnya, terkadang diburu waktu gitu. Jadi entah pendamping atau entah anak harus segera melakukan aktivitas tertentu atau harus ke tempat tertentu. Nah, kira-kira bagaimana ya solusinya Ibu ketika itu terjadi? Memang ada pilihan. Karena ketika kita diburu-buru, kan kita harus melihat nih, mana yang mau kita utamakan, mana yang kita anggap penting dan genting. Prioritas berarti. Prioritas, ya? Betul. Ada yang kita harus singkirkan kok. Jadi kita singkirkan, kita memang harus utamakan saat itu. Jadi memang itu pilihan. Ya. Ini masalahnya ketika kita memprioritaskan kemandirian, kita berarti sedang memprioritaskan future, masa depan. Gitu kan? Nah, jadi ketika kita menginikan masa depan, nah itu penting nggak? Kan prioritas itu kan tergantung penting yang mana gitu kan? Iya, betul, skala prioritas. Mana yang kita anggap penting dan genting. Iya, penting dan genting. Iya. Oke, berarti memang perlu dipertimbangkan lagi ya ketika terjadi dilema saat ada situasi-situasi seperti itu, kita mungkin recall lagi ya Ibu ya. Oke, mana nih yang jadi prioritas nih? Mana yang mau kita dahulukan gitu? Apa nih yang mau kita lihat terutama di jangka panjangnya nanti akan seperti apa gitu. Oke, Bu. Nah, kemudian yang kedua nih, yang kadang juga jadi kendala bagi para parents, Ibu, dari hasil polling tadi, anak cuek gitu. Jadi bila tidak bisa, ya sudah gitu, langsung ditinggal atau dilihatin saja gitu ya. Sudah tidak ada respon apa-apa, cuek gitu ya, Bu. Nah, gimana kalau itu terjadi? Ketika Bapak Ibu menghadapi anak flekmatik, ya. Anak flekmatik kan tipenya cuek tuh, nggak apa-apa, nggak bisa nggak apa-apa, gitu ya. Nah, anak kayak gitu kalau istilah saya ya, itu mesti dijedukin. Dijedukin tuh maksudnya gini, mesti dihadapkan dengan konsekuensi. Itu kayak baru ngeh gitu loh. Karena buat dia tuh life is beautiful, ya. Buat dia mah ini boleh, itu boleh, enggak juga enggak apa-apa gitu ya. Iya. Kok kayak enggak ada kemauan ya? Kok kayak mengalir ada, gitu ya. Kenapa? Mengalir. Lalu enggak ada urgensinya, enggak ada sense of crisis, ya. Nah, ketemu anak tipe begitu, dihadapkan aja langsung, maksudnya dengan konsekuensi, jangan dihindari. Ya, jadi kalau istilah tadi saya dijedukin tuh baru ngeh gitu loh. Nah, kayak gitu. Saya punya kok anak flekmatik di rumah. Jadi
Ya, anak flekmatik tuh ya, ulangan dapat 5 nggak apa-apa mami, yang lain juga ada yang 3, ada yang Iya, iya. 2 gitu. Ya. Ya, ya itu nilai kamu, ya nggak apa-apa aku puas kok, aku seneng kok, nggak apa-apa. Jadi dia yang maksudnya, eee, lebih slow gitu ya. Iya, Iya, menerima begitu ya Ibu dengan menerima, lapang dada gitu apa saja betul. yang dialami. Makanya dia jauh lebih bahagia daripada kita nih, orang tuanya. Iya, iya. Berarti mungkin kalau menghadapi anak dengan karakter seperti itu lebih ke ya tetap konsisten untuk memotivasi aja gitu Yes, ya Ibu ya. betul. Lalu memang jangan dihindari ke segala kesulitan, karena dia harus bertumbuh lewat segala kesulitan Ya. dan konsekuensi tadi. Jadi tetap dihadapkan ya bahwa Iya, misalnya seperti itu tadi masang kancing baju gitu. Ya nggak iya. usah dikancing nggak apa-apa gitu. Nah, Misalnya gitu. betul. Jadi Lalu lebih kita ke ya perlu tegas. ayo. Dengan anak-anak ini perlu tegas, nggak perlu keras. Tegas dan keras itu beda ya. Tegas Beda, itu kan ya. konsisten, tegas itu firm. Iya. Ya, iya, enggak, nak. Tetap harus dikancing. Iya. Enggak, aku nggak mau. Karena anak flekmatik juga keras kepala. Iya. Hmm. Konsisten juga ya Ibu ya. Konsisten juga dia. Enggak apa-apa. Ya. Nah, dengan lembut kita mengatakan, kamu bisa memilih. Kamu kancing, baru kita berangkat, atau kamu nggak kancing, kita nggak berangkat. Gitu. Itu memilih. Dan dia akan menguji kesabaran kita. Lalu dia bilang gini, nggak apa-apa, nggak berangkat. Ya, bisa jadi Bu. Iya. Mateng. Ya. Nah, oke. Kalau nggak berangkat, berarti ya silahkan di ruang depan. Jadi kita harus sampai kepada titik yang kita tahu dia nggak mau. Gitu. Gitu. Cuman pelan-pelan mungkin ya Ibu ya. Iya. Gitu. Karena ya tentu ya yang diuji. Nah, saya selalu mengatakan ini ujian buat orang tua. Yang diuji adalah kesabaran, yang diuji adalah kreativitas Bapak Ibu, yang diuji adalah dia mau tahu sejauh mana sih kita itu firm, konsisten, dan disiplin itu adalah konsisten. Iya, iya. Kuncinya di konsisten Kuncinya ya Ibu di ya konsisten. berarti. Jadi jangan sebentar iya, sebentar enggak, gitu. Ya. Nah, untuk konsisten ini, Bu, saya rasa saya sendiri pun juga mengalami gitu ya. Kadang-kadang menghadapi anak itu goyah gitu ya konsistensinya. Apalagi kalau misalnya dengan pasangan gitu yang mamanya nih sudah bilang oke, sudah berusaha untuk konsisten, tapi terus dari papanya yang luluh gitu ya, yang ya sudahlah dikasih aja nggak apa-apa gitu. Nah, gimana ya Ibu ya mensiasati hal tersebut untuk konsistensi ini? Memang kesepakatan itu harus ada. Satu tim, ya, gimana anak bisa firm kalau yang satu A, yang satunya B. Nah, anak-anak harus dapetin berarti ini harus satu suara. A, gitu ya. B, B. Jadi anak nggak bingung. Itu aja ketika kita A, suami A, istri B, anak bisa C. Iya, betul. Ya kan? Iya. A, B, C. Nah, sekarang kalau suami istri udah sepakat nih, A, si anak C. Nah, kita tinggal ngajak dia kan ke A kan? Iya, betul. Heeh. Lebih mudah ya Ibu ya kalau sudah satu perahu gitu ya. Iya. Kalau jadi A, B, C, bentar lagi ada yang D, ada yang E, ya kacau semua, udah masing-masing. Jadinya masing-masing lah. Kalau masing-masing ngapain hidup serumah ya? Iya, betul. Ya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu silakan itu link untuk slide-nya sudah kami cantumkan di Zoom chat. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan untuk segera mengetik pertanyaannya. Ini saya sudah mendapat beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, ada pertanyaan ini Bu Charlotte. Ini mungkin saya sekalian share screen ya Ibu ya. Oke, tunggu sebentar, saya share dulu.
Oke, nah jadi ada pertanyaan nih, bagaimana cara agar orang serumah bisa diajak konsisten? Nah, ini lagi tentang konsistensi, tapi lebih ke terutama kakek neneknya ini, Bu Charlotte. Sepertinya memang ada banyak orang tua yang mengalami tantangan ketika sudah berkaitan dengan konsistensi yang melibatkan kakek nenek. Nah, kira-kira bagaimana ini ya, Bu ya? Iya, kalau sudah melibatkan orang dewasa lain dalam konteks ini kakek nenek, kita itu nggak bisa mendidik, mengubah yang di atas kita. Jadi kita nggak bisa mengubah orang tua kita, apalagi mertua. Wah, ini bisa perang dunia. Jadi yang kita bisa didik yaitu anak. Nah, kalau kita mendidik anak, anaklah yang kita minta firm untuk ngikutin aturan kita, orang tua. Jadi, kita nggak melawan si kakek nenek, tapi si anaklah yang dia harus firm. Berarti kita yang mengajak anak ya, memberi pengertian ke anak ya, Bu? Iya, betul. Kalau usianya masih baru sekitar 2 tahun, 3 tahun gitu, gimana Bu caranya untuk memberikan konsep itu kepada anak? Konsep bahwa dia harus nurut apa kata mama. Tadi mama bilangnya apa? Lalu si anak bilang gini, iya tapi kan tadi oma kasih tahu aku suruh begini. Iya, tapi tadi mama ngomong apa dulu? Nah gitu loh. Jadi ada ini ya, minta anak juga untuk mengulang gitu ya Ibu ya. Jadi biar kita juga tahu bahwa mereka persepsinya sudah sama nih sama kita. Iya, betul. Betul banget. Nah, sekarang begini nih. Ketika ada dua hal yang berbeda, itu kan kakek nenek. Harus dilihat tuh jadi lingkarannya, lingkaran yang di luar. Nah, dia harus terbiasa bahwa lingkaran yang di luar itu adalah lingkaran yang memberikan pengaruh buruk. Pengaruh yang maksudnya nggak baik. Misalnya nanti dia dengan teman dan sebagainya. Dia harus percaya bahwa lingkaran yang di dalam yang inti, yaitu mamahnya, papanya, itulah yang dia harus ikuti. Berarti biar nanti juga ke depannya ini ya Bu, ketika ada sesuatu yang mungkin tidak mengenakan terjadi di lingkungan luar, dia akan selalu kembali ke keluarga, selalu kembali ke mama papa gitu ya. Karena sudah ada rasa aman dan nyaman di sana. Iya, betul. Nah, dia harus membangun percaya itu kepada yang lingkaran inti itu. Iya, oke. Nah, untuk pertanyaan berikutnya ini, Bu, bagaimana cara mengatasi anak yang pesimis atau overthinking? Gitu. Terima kasih. Iya, berarti sekarang untuk anak pesimis overthinking itu anak anxiety-nya tinggi. Sehingga dia takut. Dia cemas. Ya, nanti kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Padahal belum terjadi. Iya. Berarti anak ini harus dikasih semangat. Dorongan semangat. It's okay, nggak apa-apa. Kalau aku salah, kalau nanti nggak ada temennya, kalau nanti ibu guru marah, gitu kan? Nah, jadi kita ajarin, kemarin waktu kamu ini ibu guru marah nggak? Enggak kan? Ya, kamu mau mama temenin? Kamu perlu, jadi dia memang perlu ini aja. Dia perlu apa namanya? Perlu sesuatu yang diteguhkan. Gitu. Dan itu juga pastinya dari orang tua ya Ibu ya, untuk peneguhan ini. Orang tua dulu. Ya. Oke. Nah, kalau untuk orang tua yang ini Bu, pertanyaan berikutnya. Kalau untuk orang tua yang dasarnya bukan orang yang sabaran gitu kan, ada nih kita merasa bahwa waduh saya ini sumbu pendek gitu ya, sabar saya itu sangat terbatas. Nah, itu bagaimana Bu?
Iya, untuk nah mengatasi itu, untuk membantu. ini mah memang harus orang tuanya tuh yang Mm-mm. sumbunya dipanjangin. Semuanya dipanjangin. Jadi Ada gimana? trik-triknya nggak Bu? Ada tips-tipsnya nggak Bu untuk memanjangkan sumbu itu gimana ya? Saya juga termasuk yang sumbunya pendek. Ini kalau ada pil kesabaran, kayaknya saya udah beli tuh pil sabar. Tapi kan ternyata nggak ada ya. Dan saya tuh harus ingatnya begini, anak ini sedang dalam proses. Ya. Jadi dia membutuhkan kita. Jadi dia membutuhkan kesabaran kita untuk supaya dia sabar. Ya. Jadi tuh mikirnya bukan, aduh nih anak ngegemesin amat sih, nih anak nyusahin, ngerepotin gitu. Jadi kita ngelihatnya dia butuh apa. Jadi kita dulu yang ini ya, ubah mindset kita ya Bu Iya. ya, bahwa bukan ke, aduh saya nih nggak sabaran, tapi lebih ke ini loh anak lagi butuh ini gitu. Jadi mungkin balik lagi ke skala prioritas itu tadi ya Bu ya, Iya. bahwa yang kita prioritaskan melihat kebutuhan anak, bukan melihat ini saya sabar atau belum sabar. Iya Tuh. betul, betul. Oke, nah kalau untuk yang selanjutnya nih Bu, ada yang bertanya, bagaimana menghandle anak yang keras kepala dan kadang dia itu terlalu keras pada diri sendiri atau perfeksionis. Kalau nggak sesuai maunya, dia jadi nangis dan marah. Nah, Iya. bagaimana cara menghandle anak yang demikian? Nah, memang ini berarti anak strong-willed, Ya, anak koleris, ya. anak melankolis. Bisa Potensial leader kebayang. ya Ibu ya sebenarnya. Kenapa? Potensial leader ya sebenarnya Oh, ya. potensi leader. Iya. Ini sebetulnya kalau gabungan melankolis dan koleris, itu sebetulnya bagus. Ya, karena leader-leader juga ada di situ. Dia mau usaha keras, lalu dia perfect, ya, dia mau sempurna, gitu kan? Ya. Nah, tapi paduan ini juga melahirkan gitu ya, atau menghasilkan difficult child, anak yang nggak gampang. Dia gampang sekali frustrasi, maunya banyak. Nah, tapi ketika dihadapkan dengan hambatan, dia akan menjadi marah. Marah sama dirinya juga, marah sama orang lain. Nah, bagaimana caranya? Nggak ada cara lain. Kita nggak bisa ngubah. Aduh, kenapa sih kamu nggak jadi flekmatik aja? Kenapa kamu nggak jadi sanguin? Nggak bisa. Terima aja. Strong willed-nya dia. Ya. Ini memang lagu temanya dia maju tak gentar ini. Maju tak gentar. Ya, ya. Nah, ketika diterima, ditemani, ya kalau dia tantrum misalnya kan, ya. Temani. Jangan tinggal, temanin. Temanin waktu dia ngamuk. Jadi waktu di masa-masa dia bergumul, ya kita ada di situ. Ya. Nah, kadang ketika tantrum nih, Bu, ketika marah gitu, apalagi kalau dia strong willed gitu ya. Ya. Kadang durasi marahnya, durasi nangisnya itu cukup panjang sampai mungkin kadang orang tua juga mulai mungkin 5 menit gitu orang tua masih teguh juga ya, teguh pendirian gitu bahwa ya ayo ya mama papa temani gitu. Tapi jalan 10 menit tetap nangisnya itu levelnya level 5 gitu mungkin ya, dari level 1 sampai level 5, levelnya level 5 gitu tetap tinggi. Nah, di situ mungkin orang tua mulai merasa maju mundur, mulai merasa ragu-ragu, ini sebaiknya gimana ya, ini bahaya nggak ya, ini oke nggak ya gitu. Kalau dia tetap nangisnya tinggi terus seperti ini, nanti trauma nggak ya gitu, kadang-kadang seperti itu. Nah, kalau gimana? Anda tetap ada di sampingnya, menurut saya enggak. Karena ada anak yang kayak solar, ada yang kayak bensin. Ada yang cepat reda, ada yang lama redanya. Nah, jadi ketika kita menemani di saat-saat itu, itulah bagian kita menolong dia untuk mengatasi emosinya itu. Karena kalau enggak kan dia merasa emosinya dia kan untuk mau cepat surut itu tiap anak kan beda tuh. Iya, iya. Betul. Ada yang gampang surut, ada yang lama, dia butuh waktu lama gitu. Kita temani
temani, jangan sambil ngapa-ngapain, temanin aja. Ya, nanti bilang kalau udah selesai datang ke sini. Ya tentu jaraknya jangan 1 meter, nanti dia tendang-tendang waktu dia tantrum. Mungkin 5 meter, bilang kalau kamu itu kamu sekarang ke sini. Sini mama peluk. Ya. Jadi beri waktu untuk berdamai dengan dirinya sendiri ya Bu ya. Kasih space. Kasih space dia. Iya, betul. Nanti lama-kelamaan ajarin dia untuk misalnya dia tarik napas, untuk dia ambil minum, gitu. Untuk dia bagaimana mengatasi emosinya dia. Iya. Dan ketika ditemani itu anak jadi merasa diterima ya Ibu ya. Yes, itu dia. Jadi jangan ditinggal karena anak merasa seperti di-ignore. Dan mungkin merasa bahwa perasaan yang dia rasakan nggak valid gitu jadinya ya, Betul, bila ditinggal. Betul. Iya. Oke, terima kasih Ibu. Nah, selanjutnya nih ada yang bertanya, bila anak sudah tahu harus contoh clean up atau mandi sendiri, tapi nggak mau melakukan sendiri, minta tetap harus ditemani gitu, atau cari alasan lain, pokoknya nggak mau sendiri gitu. Nah, gimana itu Ibu? Ya kan kita harus ngadepin tuh anak-anak yang lagi ngerjain kita kan. Nego gitu ya Bu. Iya, Anda mau nggak dikerjain sama anak gitu kan? Lalu kita bilang kamu bisa kok nak, kamu bisa. Nah itu dia menguji tuh. Kita nyerah apa enggak? Berarti memang ini ya dari kita sebagai orang tua mesti bersabar, ini ujian gitu iya, ya. Betul. Iya. Nah, bagaimana cara mengatasi anak apabila diberitahu yang benar selalu melawan, Bu? Iya, saya tidak tahu latar belakangnya seperti apa. Bisa jadi karena selama ini Anda permisif. Jadi ketika dia berani melawan, bagian dari dia tahu. Dia punya pendapat, dia punya kemauan, itu pasti akhirnya akan dituruti. Itu yang pertama. Yang kedua, tipe orang tua otoriter. Jadi yang tidak pernah mengakomodir pendapat ataupun keinginan dari anak. Sehingga anak memberontak. Nah, 2 cara ini adalah 2 yang kemungkinan anak itu yang satu seperti merasa punya space kebanyakan, yang satu malah nggak punya space. Jadi reaksinya adalah melawan. Ketika reaksinya melawan, nah sekarang responnya orang tua bagaimana? Ya, nah menurut saya Anda harus bicara dengan anak saat non-konflik, bukan lagi saat konflik. Lagi saat non-konflik. Lalu kasih tahu kalau mama begini itu artinya begini. Kalau kamu mau melawan, next tetap nggak bisa. Iya. Kalau A harus A, karena kamu harus belajar taat. Kenapa taat? Karena ini yang terbaik. Sekalipun kamu nggak ngerti. Tapi satu hari kamu bisa terima kasih sama mama. Nah, sekarang percaya aja sama mama kalau mama tuh sayang sama kamu. Jadi waktu mama nggak kasih, itu bukan mama nggak sayang. Misalnya waktu mama nggak kasih es krim saat kamu batuk. Ya, atau misalnya mama suruh kamu mandi, ya kan? Ya habis mama suruh aku nggak mau mandi, tapi disuruh mandi. Untuk apa? Kamu mandi, kayak kemarin cucu saya disuruh pipis, ya nggak mau, wih ngamuk. Ya papinya cuma ngomong begini dengan sabar, kamu pipis, kita pulang. Kalau kamu nggak pipis, ya kita nggak pulang. Kita tetap ada di sini. Itu kira-kira setengah jam tuh nangisnya. Sampai akhirnya dia pipis. Nah setelah pipis, udah dia nangis, dipeluk, baru bisa diajak ngomong. Kenapa tadi papi suruh kamu pipis? Ya, supaya kamu nggak ngompol, supaya kamu gini, supaya kamu gitu.
Tapi di saat non konflik, kalau di saat dia lagi nangis-nangis mah jangan di ngomong. Tambah ngamuk ya. Ya selain ngamuk juga dia nggak dengar. Iya, iya. Dia nggak bisa accept apa yang kita ngomong kan? Iya, betul. Berarti memang timing sangat penting ya Ibu ya. Iya, situasi ya. Oke. Nah, ini bagaimana menghadapi anak yang dikasih tahu berkali-kali dan tidak langsung dikerjakan. Padahal dia sendiri sudah tahu responsibility-nya, sudah tahu tanggung jawabnya, tapi malah kadang suka nangis kalau dikasih tahu. Dan ini posisi dikasih tahu berkali-kali. Kira-kira bagaimana? Anak tuh kalau nangis ya, lihat ya. Ada nangis yang karena sakit, nangis karena sedih, ada nangis karena marah, ada yang nangis karena manipulatif, senjatanya nangis karena dia tahu kalau dia nangis orang tuanya langsung deh ngerjain gitu loh. Jadi kita mesti tahu nih motif di belakang nangisnya itu. Nah, ketika dikasih tahu berkali-kali, ada anak yang memang harus dikasih tahunya 50 kali dan nggak apa-apa. Memang harus berulang kali. Ya, tapi Anda sabar sampai pokoknya dia mengerjakan. Mungkin ada space yang maksudnya dia baru ngerjain setelah setengah jam atau setelah 1 jam. Ya udah pelan-pelan kita berharap lama-kelamaan bisa segera gitu loh. Dan karena ini ya, yang kita anggap dia tahu responsibility-nya, ya tahu sejauh mana gitu kan? Iya, benar Bu. Antara knowing dan doing tuh jauh. Beda ya. Dia knowing nih, dia tahu mesti beresin mainan. Tahu, habis main mesti beresin mainan. Tapi ketika doing-nya, dia mau beresin mainannya, weh itu memang perjalanan panjang. Ya, apalagi di tahap usia preschool ini ya Ibu ya. Iya, justru di preschool. Nah, definisi daripada responsibility adalah knowing and doing. Tahu dan melakukan. Melakukan apa yang diketahui. Mengetahui apa yang harus dilakukan dan melakukan apa yang diketahui. Iya. Berarti ini dulu ya, dicari tahu dulu kenapa nih sebabnya nangisnya ini seperti apa, kemudian juga dipastikan gitu knowing and doing-nya itu sudah sinkron. Ya, betul. Jadi walaupun anak knowing belum tentu dia bisa doing. Iya. Benar-benar. Jadi mungkin kita harus ajarkan proses doing-nya kayak gini, masih dibantu atau masih apa, ada proses pengalihan itu loh. Pengalihan keraknya itu ya. Iya. Ownership. Prosesnya itu tadi ya. Dibarengin dulu mungkin, ayo beresin bareng-bareng. Iya. Gitu. Iya. Oke. Nah, menyambung mengenai overthinking tadi Bu, apakah ada caranya supaya anak lebih optimis tanpa bantuan orang tua? Nah, ini mohon tipsnya. Ya, namanya optimis ya. Kayaknya nggak bisa dengan sendirinya deh. Memang harus ditularkan dari orang tua. Jadi kalau Anda mau anak optimis, kayaknya mulai dari orang tuanya dulu kali ya, optimis ya. Jadi nanti cara memandangnya seperti apa, gitu. Berarti ini ya, memang balik lagi kita cross check dulu diri kita seperti apa nih, gitu. Ketika kita menaruh harapan ke anak, kita lihat cek dulu gitu mungkin ya Ibu ya. Apakah kita sudah sesuai, apakah sudah kita jalankan atau belum gitu, apakah kita sudah seperti itu atau belum. Iya, betul. Oke. Nah, bagaimana komunikasi yang baik dengan anak yang terlalu kreatif dalam berkata-kata? Wah, mungkin ini yang sering negosiasi mungkin ini Bu. Kalau buat anak yang negosiasi, Anda mesti tetap firm ya. Jadi jangan dia bermain di kata-kata, ya. Jadi ya tetap intinya aja yang Anda ambil, sekalipun dia kan berusaha ya untuk mempengaruhi dengan kata-katanya kan. Aduh, mami cakep deh, mami baik ya. Aduh, apa gitu misalnya dengan rayuannya, dengan apanya ya Anda mesti firm. Kalau sama anak-anak yang seperti ini Anda harus tegar, teguh, tegas,
ya. Kalau enggak jadi 3T, tahu tempe tape. Ya. Jadi Anda kan mau anak tough kan? Nah, kalau tough ya T-nya itu ya, tega, teguh, tegar, tegas. Nah, tambahin 4T ya berarti. Hah? Apa? 4T berarti ya Ibu 4T. Ya. Kalau enggak jadinya 3T, tahu tempe tape. Siap. Oke, nah selain ini ada yang menanyakan tentang reward ini Bu, reward apresiasi untuk motivasi. Apakah ada cara lain untuk motivasi anak untuk mulai belajar melakukan sesuatu, untuk mulai mau berproses itu mungkin ya Bu ya? Waktu anak mau melakukan sesuatu, belajar melakukan sesuatu, Bapak Ibu harus explanation, kasih penjelasan. Untuk apa itu dilakukan? Kenapa harus dilakukan? Jadi ada reason why. Jadi jangan, ayo kamu mandi, ayo kamu makan. Enggak, ayo makan. Makanan ini enak, sehat. Nih di dalamnya ada ini, ada ini, ada ini. Ini bisa bikin mata kamu terang. Ini bisa bikin kamu lari. Karena kamu punya tenaga. Nah, jadi betul-betul diberikan penjelasan. Jadi bukan gini, ayo kamu makan, nanti habis makan papa kasih es krim. Nggak nyambung ya Ibu ya ininya ya. Iya, selain nggak nyambung, jadi dia tahu segala sesuatu harus diupah. Untuk melakukan sesuatu ini harus diupah. Nah, jadinya mental upahan. Ya, kita suruh mandi, misalnya, ayo mandi. Nah, mau dikasih apa? Kalau aku mandi, mau dikasih apa? Lah ya repot, tiap kali melakukan apa yang wajib harus diupahin dulu kan? Harus dikasih hadiah kan? Ya, nanti jadinya minta ya Ibu ya. Iya. Tapi ada juga yang ini loh, ayo mandi. Kalau kamu nggak mandi nanti apa gitu? Diancam. Iya. Iya, nggak boleh. Jadi anak tuh nggak boleh diancam, nggak boleh juga diiming-iming. Untuk sebuah perilaku yang memang harus dia lakukan, Bapak Ibu kasih penjelasan. Apresiasi boleh nggak? Boleh. Apresiasi dengan pelukan. Jadi kita harus mengganti reward itu dengan award. Jadi award itu apresiasi, pelukan, kasih jempol, ya kan? Ucapin, wah mama seneng, ya, punya mama bangga. Nah, kata-kata itu kan juga apresiasi. Iya, iya. Jadi mengganti reward dengan award ya Ibu ya. Yes, iya. Supaya nggak jadi mental upahan. Iya. Gitu. Supaya nggak ketika ada apa-apa yang ditanyakan, yang diprioritaskan itu rewardnya duluan gitu. Dapat apa nih gitu. Iya, betul. Oke. Nah, untuk pertanyaan berikutnya ini mungkin nanti kita akan ada 2 pertanyaan terakhir mungkin ya Ibu ya. Iya. Karena keterbatasan waktu, jadi yang pertanyaan berikutnya, anak saya kalau diminta untuk mengerjakan sesuatu sendiri dan saya nggak mau bantu, dia bilang, kenapa mami sekarang nggak mau bantu, dulu kok dibantu. Nah itu bagaimana ya Ibu? Iya, karena sekarang kamu udah besar nak, kamu udah bisa sendiri. Waktu dulu mama bantu karena kamu belum bisa. Jadi sekarang karena kamu sudah besar dan mama tahu kalau kamu bisa, mama senang kalau kamu melakukan, kamu pasti bisa. Jadi kita ngomongnya tuh di encourage gitu loh, Bu. Dimotivasi, ya kan? Dimotivasi. Ya. Dia kan hanya melihat perbedaannya kenapa dulu aku disuapin, sekarang nggak disuapin gitu kan? Iya benar Bu. Iya, sekarang kamu udah bisa, tangan kamu udah kuat, wah udah bisa nih. Sekarang ayo kita balapan atau kita apa begitu. Oke, berarti memang lebih banyak untuk motivasi dan untuk lebih banyak disemangatin, di-encourage ya. Yes. Oke. Encouragement. Ya, nah ini pertanyaan terakhir, bagaimana cara atasi anak saat disuruh atau diajak ngomong itu anaknya tidak mau dengar, jadi kayak nggak ada yang ngomong gitu, jadi benar-benar yang dicuekin, benar-benar dicuekin banget gitu ya Ibu.
Bapak Ibu mesti lihat matanya. Waktu kita kasih perintah, kita mesti yakin dia mendengar dan dia menyimak. Jadi misalnya, ini cucu saya namanya Aldrich. Jadi saya akan bilang gini, Aldrich, lalu saya tatap matanya. Ya, Oma minta Aldrich bereskan mainan. Ya, oke? Gitu. Nah, kalau dia bilang nggak oke, nggak mau, oke. Saya akan tanya, kalau kamu nggak mau beresin mainan, kapan kamu mau beresin? Jadi saya nggak tanya kenapa. Karena kalau kenapa tuh buat anak di bawah 5 tahun dia bingung untuk mencari reasonnya. Jadi kapan kamu mau beresin? Nanti. Oke, nanti habis apa? Habis makan. Iya. Nanti habis makan kita ajak dia lagi beresin mainan. Ya. Lalu dia bilang nanti, sekarang, ya. Kita ambil, kita cari mainan warna hijau. Warna hijau dulu, kita masukin yang hijau. Mana ya yang hijau ya? Lalu nanti kita ngomong, waktu itu Miss ini bilang, warna hijau itu warna apa? Warna rumput, warna daun. Nah, sambil kita cerita, nah udah si anak akan mengerjakan. Yang penting ini ya Ibu, ya mungkin dibawa dengan cara yang menyenangkan juga ya. Iya, betul. Kan kita kalau nggak taunya gini, beresin mainan. Kenapa kamu nggak mau beresin? Males ya? Biasa nih kamu ya, cuman bisa ngeberantakin. Nggak mau ngeberesin. Nah, itu tuh yang kita kasih. Ya, apa namanya tuh? Di dalam ini ya, sehingga nggak nyaman ya, nggak enjoy. Iya. Jadi hanya one way perintah, tapi bukan bentuk encouragement. Ya, berarti kalau seperti itu jadinya anak mungkin akan mengasosiasikan beresin mainan sama dengan kegiatan yang sangat tidak menyenangkan gitu ya. Iya, jadi akan dihindari gitu. Iya. Padahal membereskan mainan itu juga bisa menjadi satu bermain, satu kegiatan bermain. Kan mengelompokkan warna gitu kan. Mencari juga ya. Mencari dan mendapatkan. Menyusun lagi gitu kan. Ketika dibereskan kan disusun kembali. Nah, ini kan kalau misalnya anak sudah mau memperhatikan gitu, Ibu. Tapi kalau misalnya nih anaknya ketika diajak ngomong, yuk kita beresin mainan, terus dia lain-lain gitu, nggak mau lihat kita, nggak mau perhatiin kita, atau malah sibuk sama mainannya sendiri gitu. Iya, jadi itu mesti diambil anaknya, kita mesti eye contact. Supaya kita tahu dia paham dengan perintah kita. Mungkin dia lagi fokus ke hal yang lain, jadi bisa dia nggak mendengar. Oke, berarti mesti dipastikan dulu eye contact-nya ya Bu ya? Iya, betul. Oke, jadi ketika kita ajak omong dan anak nggak mau dengar nih, lagi asik sama yang lain atau dicuekin, kita pastiin dulu anak itu melihat kita, memperhatikan kita saja gitu, bukan yang lain-lainnya. Kontak mata oke, baru kita jelaskan lagi gitu ya. Iya, betul. Oke. Ya, Ibu, kita masih ada 2 menit. Ini ada satu pertanyaan ya, kayaknya bisa ini kita bahas lagi sebelum kita lanjut. Nah, gimana kalau pendapat Ibu dengan orang tua yang mengikutkan anak les ini itu sejak dini, sampai mana batasannya? Ini berkaitan juga mungkin dengan ini ya, kemandirian tadi, do it myself gitu ya. Mungkin ada orang tua yang konsepnya oke, ya diikutin les aja gitu, biar dia melakukan sendiri. Tujuannya les apa? Apakah tujuannya les itu untuk remedial atau untuk percepatan kemampuan? Jangan jadi beban lagi karena les itu di luar daripada sekolah. Ya. Harusnya les itu menjadi sesuatu yang dia semangat. Jangan diulang, udah di sekolah belajar nulis, dia ngelesnya baca tulis. Ya ampun. Kasihan amat ya, jam sekolahnya jadi panjang. Iya, betul. Nah, di sekolah nggak belajar piano. Nah, ya udah dia ngeles piano. Ya, eksplorasi ya Ibu ya. Nah, sifatnya eksplorasi, sifatnya hobi, mengembangkan talenta-talenta yang ada.
Jadi ketika dia tidak memperoleh itu di sekolah, diberikan stimulasi lewat kegiatan les, jangan jadi beban. Jadi jangan anak pergi les itu dengan berat, ya ampun, kesian dia mesti belajar matematika, lalu kita bilang, kan dia nggak bisa matematika. Nah, makanya dilesin matematika. Kayak gini loh Bapak Ibu, kalau misalnya saya itu suka masak, saya itu suka bikin kue. Pasti saya akan senang sekali ketika saya les kue. Saya nggak suka bikin baju, saya nggak suka jahit. Tapi suami saya bilang, ya karena kamu nggak bisa jahit, kamu les jahit. Wah, saya sih kebayanglah waktu saya pergi les jahit itu pasti dengan berat hati. Tapi waktu saya pergi les bikin kue, wah pasti saya senang, antusias. Karena ya saya senang kan, sesuai dengan minat gitu. Berarti juga disesuaikan dengan minatnya ya Ibu ya. Kalau misalnya anaknya memang suka gitu, suka ngulik angka gitu misalnya, ya sudah gitu, nggak Jadi apa-apa. pokoknya batasannya itu sudah menjadi beban nggak bagi dia, sudah menjadi pressure nggak buat dia. Berarti barometernya itu ya yang perlu kita perhatikan. Apakah anak masih enjoy atau dia sudah mulai kelihatan kurang nyaman, kelihatan tertekan gitu ketika mengikuti kegiatan tersebut. Oke, terima kasih Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini waktunya sudah habis. Mohon maaf, ini ada 2 pertanyaan yang kami belum bisa jawab untuk kali ini karena waktunya sudah cukup mepet ya gitu. Jadi terima kasih banyak Bu Charlotte. Nah, sebelum kita akhiri nih bincang-bincangnya, saya ingin tanya untuk yang terakhir nih, kira-kira tips-tips Bu Charlotte bagi orang tua nih apa untuk dalam memberikan kesempatan bagi anak untuk mencoba melakukan sendiri, terutama di usia yang dini ini ya Ibu. Iya, tadi saya ingatkan Bapak Ibu harus punya visi. Visinya itu mesti visi yang panjang ke depan. Bahwa anak ini akan hidup 100 tahun lagi, kira-kira begitu. Nah, kalau untuk hidup yang akan datang, dia harus mampu menghadapi kesulitan, tantangan, hambatan, godaan, cobaan, pokoknya semua yang ada di dalam kehidupan. Jadi dia butuh apa? Nah, ketika dia butuh apa itu penting sekali Anda mempersiapkan. Jadi sekarang kalau dia menghadapi kesulitan supaya nanti dia bisa melewati, sekarang kita harus latih. Kesulitan-kesulitan kecil dia hadapi. Karena jangan sampai nanti satu hari ketika dia menghadapi kesulitan ya dia bunuh diri. Dia kabur atau dia lari, escape. Ya, karena kita berharap dia tidak menjadi mudah kecewa, mudah putus asa, melarikan diri, dan akhirnya dia suicide misalnya. Jadi kita mau pribadi-pribadi yang kita besarkan ini menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang teguh, ya, pribadi yang kuat menghadapi hidup yang semakin lama bukan semakin mudah. Hidup ini semakin lama semakin sulit, apalagi setelah pandemi ini juga kita akan menghadapi new normal. Dan new normalnya nggak semudah sebelum pandemi. Jadi segala tantangan harus dihadapi. Mau jadi pribadi yang resilient, ya, yang strong. Nah, mulai dari orang tua yang mau let go, ngelepas anak, melakukan sendiri dan let God. Ya, ayolah kita tetap menganggap bahwa siapa sih yang khawatir tuh kalau mau khawatir. Kayaknya sampai kita anak gede juga kalau saya mau khawatir, saya khawatir. Masa tapi mau dikhawatirin lalu kemudian kita genggam terus anak kita. Kita cengkram terus. Ya sampai kapan? Ya kan? Ya. Ayo lepas. Tapi jangan sampai bablas. Ya. Jadi ada ini ya, ada ambangnya juga ya Ibu ya. Iya. Oke.
Jadi terima kasih banyak Bu Charlotte. Nah, sebelum kita akhiri, Bapak Ibu, kita ada kuis nih. Ada kuis dengan hadiah yang cukup menarik. Saya akan open dulu. Nah, untuk kuisnya ini, cara menjawabnya adalah dengan raise hand ya Bapak Ibu. Jadi raise hand untuk menjawab. Nanti yang pertama raise hand, yang duluan raise hand itu yang akan diminta untuk menjawab gitu. Dan apabila jawabannya benar, ya berarti akan mendapatkan hadiah untuk kuis tersebut. Oke, jadi tinggal klik, silakan disiapkan. Raise hand tombolnya ada di reaction. Dari reaction situ tinggal diklik, ada pilihan raise hand. Bapak Ibu silakan disiapkan tombol raise hand-nya untuk menjawab. Oke. Nah, kita akan mulai untuk kuisnya. Pertanyaan pertama adalah, kalau kita lihat secara jangka panjang, tolong Bapak Ibu sebutkan satu pengaruh atau satu benefit bagi anak ketika diberi kesempatan untuk mencoba sendiri, ketika diberi kesempatan untuk mencoba dan melakukan proses belajarnya. Apa benefitnya secara jangka panjang? Wah, Pak Putu Beni ini sudah raise hand nomor 1, raise hand duluan. Oke, silahkan Pak. Mungkin dari Mr. Zul bisa di ini. Mungkin anak menjadi lebih confident. Ya, oke. Terima kasih Pak. Yes, anak jadi lebih confident ya. Pengaruh jangka panjangnya, benefitnya adalah anak jadi lebih confident. Oke, terima kasih. Berarti Pak Putu Beni, untuk pertanyaan pertama. Oke, untuk pertanyaan berikutnya. Mengapa penting bagi anak untuk diberi kesempatan mencoba sendiri di usia dini ini? Salah satunya mengapa? Kenapa kok penting? Wah, Mam Tita ini sudah angkat tangan duluan. Silahkan, Ibu. Agar lebih bisa mandiri untuk kedepannya. Agar bisa lebih bisa mandiri untuk kedepannya. Ya, terima kasih banyak Bu. Gitu. Jadi agar bisa lebih mandiri untuk kedepannya, sehingga tentunya akan membawa pengaruh yang positif itu tadi ya, gitu untuk jangka panjangnya. Terima kasih Mam. Gitu. Jadi untuk yang pertanyaan kedua dimenangkan oleh Mam Tita. Kemudian untuk yang ketiga, ini yang terakhir ya Bapak Ibu, tolong sebutkan bagi moms yang raise hand, tolong diturunkan dulu raise hand-nya. Oke, silakan diturunkan dulu tangannya. Oke, nah untuk pertanyaan yang ketiga, silahkan sebutkan satu T yang penting untuk anak, untuk kita orang tua miliki. Wow, langsung banyak. Satu T yang penting untuk orang tua miliki. Nah, ini yang duluan adalah dari Mam Luisa. Silahkan Mam Luisa. Ya. Tegar, teguh, dan tegas. Wah, iya, disebutkan 3. Wah, terima kasih Mam. Tegar, teguh, dan tegas. Yes, ya, tegar, teguh, dan tegas ya, yang kita orang tua mesti miliki. Ya, terima kasih. Tegar, teguh, dan tegas. Jadi, Mam Luisa yang menjadi pemenang untuk pertanyaan yang ketiga. Oke. Nah, terima kasih bagi para pemenang. Jadi, saya akan share screen lagi. Terima kasih banyak bagi yang sudah raise hand juga. Terima kasih antusiasnya. Selamat bagi para pemenang dari kuis ini. Tentunya kuis ini akan mendapatkan hadiah istimewa gitu. Hadiah istimewa ini dipersembahkan oleh Sugar Rush Bali. Voucher sebesar Rp100.000. Terima kasih, congratulations for all of the winner. Jadi tadi ada Pak Putu Beni, ada Buluh Okini, dan juga ada Mam Luisa ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya pada kuis ini. Nah,
Selanjutnya, Bapak Ibu, yuk mari kita foto bersama.